Bab 2091, kamu terlihat sangat baik. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Engah, mata Kuan Yu Tianwang membelalak, dan cahaya dari tanda di dahinya memudar. Pada saat ini, dia mematahkan kekuatannya. Fang Yu, melepaskan diri dari kendali pikirannya. Kaisar Kuan Yu menyeka darah dari dagunya dan melihat lokasi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu sudah dikelilingi oleh lapisan-lapisan dan dikepung oleh lebih dari 200.000 tentara. Ledakan, namun di detik berikutnya, tiba-tiba pusaran cahaya perak meledak. Nafas yang menakjubkan tiba-tiba menyebar dari bawah ke atas, meliputi seluruh dunia. Boom-boom, di mana Fang Yu berada, ledakan kekuatan sihir horor yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Ah, banyak tentara yang meratap dan menjerit, dan terpaksa mundur dalam jumlah besar. Mereka yang lebih dekat langsung dihancurkan. Saat ini, cahayanya menjadi lebih terang. Fang Yu memancarkan cahaya perak ke seluruh tubuhnya dan naik ke langit. Nafasnya menjadi sangat kuat saat ini. Saat cahaya berangsur-angsur menghilang, orang-orang di bawah dapat dengan jelas melihat seperti apa rupa Fang Yu saat ini. Dengan cahaya keemasan di matanya dan gaun panjang putih berkilau, terbawa angin. Dia berdiri tinggi di langit, tanpa ekspresi, dengan nafas tertinggi. Itu membuat orang merasa takut dan kagum dari lubuk jiwa mereka yang terdalam, dan mau tidak mau ingin beribadah. Nafas kuno dan berat ini, gaun putih ini, aura ini, dot ini. Bagaimana mungkin? Raja Kuan Yu menatap Fang Yu di langit, matanya melebar, dan dia terus menggelengkan kepalanya, wajahnya kusam dan sulit dipercaya. Segera, hal itu berubah menjadi keputusasaan. Jubah putih ini terlalu dalam untuk senior seperti mereka. Saat patung itu terungkap, ada gambar virtual. Ini adalah Raja Rakyat. Nafas Raja berbaju putih. Mengapa Fang Yu mengenakan gaun putih ini? Kenapa dia memiliki kekuatan Raja Manusia? Bukankah Raja Rakyat sudah lama meninggal? Mungkinkah patung itu? Engah, warna kulit Kuan Yu Tianwang terus berubah, dan suasana hatinya kacau, tetapi semuanya tiba-tiba berhenti. Dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan menunduk. Bila hitam yang berliku-liku, telah menembus jantungnya. Dan di atas bila ini, semburan darah masih memancar. Bising, seluruh pribadi Kuan Yu Tianwang seperti selembar kertas yang menyala, dimulai dengan lubang darah di jantung, menyebar dengan cepat, dan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi abu. Selama proses ini, hanya ketakutan dan keputusasaan yang terlihat di matanya. Tanpa persepsi, tanpa peringatan, generasi raja begitu saja mati. Jika kamu menyakitinya, aku akan membunuhmu. Suara wanita yang dingin terdengar dari udara di sebelahnya. Namun, Raja Kuan Yu tidak dapat menanggapi kalimat ini. Faktanya, dia benar-benar menghilang. Ada keheningan di langit, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Di posisi lain, tidak peduli itu 3 komandan atau banyak prajurit, mereka tidak menyadari bahwa komandan tertinggi mereka Kuan Yu Tianwang telah mati. Saat ini, mereka berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yu, berpakaian putih di langit, memberikan tekanan pada mereka, sungguh menghancurkan. Banyak tentara yang ketakutan dan menangis. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Jauh di udara, Fang Yu menundukkan kepalanya dengan hampa dan mengangkat telapak tangannya. Energi sihir yang dahsyat meledak. Telapak tangan Fang Yu mengembunkan lingkaran cahaya merah dan biru, tangan kirinya mengeluarkan napas panas, dan tangan kanannya mengembun menjadi napas dingin, menyapu seluruh area. Pemaksaan antara langit dan bumi tiba-tiba mencapai puncaknya. Ratusan ribu tentara di bawah memiliki mata terbuka lebar, ekspresi mereka berubah, dan mereka sudah sangat ketakutan. Ledakan, pada saat ini, aura yang terkondensasi di depan telapak tangan Fang Yu tiba-tiba berkedip. Boom! Energi sihir ledakan meledakkan semua prajurit dan pemimpin di bawah. Dosa Luo Wanxiang. Pada saat ini, ketiga komandan tampak ketakutan, dan merapalkan mantra mereka bersama-sama. Bas! Setelah itu, kekuatan tembus pandang berwarna biru kehijauan dilepaskan dari telapak tangan mereka dan dengan cepat meluas di udara, mencoba memblokir kekuatan sihir dari bulu di bawah. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berpikir. Energi sihir meledak dari kedua telapak tangan, sambil meledakkan sekelompok tentara, terjalin dan menyatu di udara. Kombinasi kekuatan Li Huo Jade dan Chilling Thirst. Ledakan. Detik berikutnya,
Terdengar suara keras. Energi sihir Fang Yu meledak pada perisai tembus pandang. Boom! Pada saat ini, bahkan tanahnya hancur berkeping-keping, dan kekuatan mengerikan telah menembus perisai yang dilepaskan oleh ketiga pemimpin itu. Setengah panas, setengah dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan es dan api. Papa, kekuatan yang menembus masa lalu menyebabkan daging banyak prajurit di tanah meledak satu demi satu, berubah menjadi genangan daging busuk. Pemandangan yang mengerikan, kekuatan yang sangat menakutkan, boom boom boom, kekuatan pukulan ini terus meroket. Segera, kekuatan sihir hijau yang dikeluarkan oleh ketiga komandan itu hancur total dan tidak bisa lagi diblokir. Apa? Dalam jeritan keputusasaan, mereka pertama kali dimusnahkan. Setelah itu, seluruh area tanah dihancurkan, dan para prajurit di tengah tidak memiliki kesempatan untuk berteriak, dan tubuhnya dimusnahkan di bawah pemboman kekuatan besar ini. Suara ledakan terus berlanjut, dan area yang terkena dampak tanah terus meluas. Ini adalah pemboman yang sangat mengerikan. Itu datang secara tiba-tiba dan sangat kuat, seperti hari kiamat. Bahkan bisa dikatakan belum pernah terlihat sebelumnya. Jauh di langit, Fang Yu, berpakaian putih, memiliki mata dingin, dan telapak tangannya terus mengeluarkan energi sihir. Selama proses ini, energi spiritual di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya seperti pusaran air. Jumlah energi sebenarnya yang dibutuhkan untuk pukulan ini gelombang www.novelringan.com gelombang cukup besar. Jika tidak ada perpaduan tubuh roh Dao besar, dan tubuh selalu menyerap aura langit dan bumi, hampir tidak mungkin untuk melepaskan pukulan ini. Kedua telapak tangan yang digunakan kali ini sebenarnya adalah telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa. Hanya saja kedua telapak tangan keluar bersamaan, dan untuk efisiensi, tidak ada penumpukan cincin, hanya kekuatan Li Huo Jade dan Arctic Thirst yang digunakan. Tangan kiri dan kanan, masing-masing satu cincin. Namun, meski hanya ada dua mata rantai, kekuatannya sangatlah menakutkan ketika energi sejati ditanamkan tanpa batas. Selain itu, mungkin karena kemampuan Li Huo Jade dan Arctic Thirst ditumpuk satu sama lain, mereka memiliki reaksi khusus, dan kekuatan pukulan ini meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan oleh Fang Yu. Saat dia melancarkan pukulan ini, dia hanya merasa bahwa kekuatan pukulan ini tidak akan lemah, tapi dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu kuat. Telapak tangan ini meledak, dan legiun ras besar Ling Jiao hancur total. Tidak ada seorang pun yang masih hidup. Komandan alam Dengxian, para prajurit yang turun ke alam surgawi, semuanya selamat. Dalam pemboman panas hingga dingin terhadap Li Huo Jade dan Chilling Thirst, mereka mati tanpa tempat untuk menguburkan tubuh mereka, dan dimusnahkan di langit. Oh, itu membosankan. Fang Yu menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan menarik kembali telapak tangannya. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat pakaian peri yang muncul di tubuhnya secara otomatis. Ada apa? Kenapa tiba-tiba muncul? Fang Yu mengerutkan kening. Kamu mengenakan gaun putih ini, indah sekali. Saat ini, Huaiyan muncul di samping Fang Yu, mengedipkan mata indahnya, dan berkata dengan lembut. Apakah terlihat bagus? Menurutku tidak. Fang Yu menunduk dan melirik pakaian putihnya, menggelengkan kepalanya. Itu terlihat bagus. Huaiyan mengangguk, dibandingkan sebelumnya, tampilan ini sekarang lebih cocok untukmu. Fang Yu sedikit mengernyit, hatinya tergerak. Bas, pakaian peri menghilang, dan Fang Yu kembali ke penampilan aslinya yang sederhana. Ini lebih cocok untukku, kata Fang Yu. Huaiyan mendengus dan berkata, kamu menyukainya. Fang Yu mengamati situasi di bawah. Tanah datar yang semula kini telah berubah menjadi lubang besar. Adapun yang ditempatkan di sini, Legiun klan besar Ling Jiao yang mencoba menggunakan lingkaran teleportasi untuk menyeberangi ngarai dan langsung menyusup ke alam Dayangmen, telah hancur total. Dibandingkan dengan Shadow Grand Clan Legion, Linghorn Grand Clan Legion mati lebih parah. Itu benar, Fang Yu memandang Huaiyan dan berkata dengan heran, Raja Surgawi manakah yang kamu bunuh? Ya, Huaiyan mengangguk, mata Fang Yu bergerak sedikit. Saat dia meledakkan kedua telapak tangan itu, dia tidak memperhatikan pergerakan Kuan Yu Tianwang dan Huaiyan. Dan dalam 10 detik singkat itu, Kuan Yu Tianwang meninggal. Nafasnya hilang, dan dia tidak bisa mati lagi. Dan Raja Surgawi Kuan Yu itu, bisa dikatakan, adalah biksu Dengxianjing yang memiliki 7 Yuan dan. Meski dia sudah terluka parah, tapi kekuatannya masih besar.
Ingin membunuh orang kuat seperti itu secara diam-diam dan tuntas dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah. Tapi Huaiyan melakukannya dengan mudah. Ini mengejutkan Fang Yu. Pada saat yang sama, dia mengingat penampilan Huaiyan sebelumnya. Ngomong-ngomong, di depannya, Huaiyan sepertinya tidak banyak melakukan tembakan. Satu-satunya saat yang bisa sedikit menunjukkan kekuatan adalah saat menghadapi anjing neraka di Necrosphère. Tapi karena keberadaan Bei Bei, pertarungan itu sebenarnya tidak terjadi, tapi sejauh menyangkut situasinya. Huaiyan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi anjing hitam besar. Tentu saja, performa saat melawan roh yang sangat ganas seperti anjing neraka hampir tidak bisa dianggap sebagai indikator kekuatan. Menghadapi roh brutal dan kuat seperti ini, sebagian besar kultivator secara alami berada dalam posisi yang dirugikan, kecuali kekuatan mereka jauh di depan, jika tidak, mereka tidak akan bisa bertarung. Oleh karena itu, hingga saat ini, kekuatan Huaiyan sebenarnya masih belum diketahui. Tapi dilihat dari kinerja dengan mudah membunuh Kuan Yu Tianwang. Kekuatan Huaiyan setidaknya di atas level pendakian ke negeri dongeng. Apakah kamu terkejut dengan kekuatanku? Huaiyan bertanya, seolah melihat pikiran batin Fang Yu. Ya, aku jarang bertemu denganmu sebelumnya. Fang Yu menjawab dengan jujur. Petik 2 petik 2. Huaiyan menundukkan kepalanya sedikit, menggigit bibir atasnya, seolah ragu-ragu. Jika tidak bisa dikatakan, jangan katakan. Fang Yu mengeluarkan petanya dan berkata, kita harus bergegas ke pemberhentian berikutnya. Faktanya, dia tidak terlalu peduli dengan kekuatan Huaiyan. Dan sekarang, ini bukan waktunya untuk peduli. Kedua legiun itu hanyalah permulaan. Setidaknya ada 10 legiun di belakang. Aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menceritakan semuanya padamu pada waktu yang tepat. Huaiyan menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya dan berkata, pada saat itu, saya akan menceritakan semua yang ingin kamu ketahui. Bagus, Fang Yu menjawab dengan sederhana. Dia menatap peta, mengamati situasi di atas. Setelah menyelesaikan Legiun Klan Besar Lingjiao, Legiun Klan Besar terdekat diberi nama Legiun Klan Besar Yuhan, yang jaraknya hanya 3.000 mil. Keluarga Yuhan, yang terletak di utara Northern Territory, adalah keluarga terbesar di Northern Territory. Klan Yuhan telah lama hidup di salju dan es, jadi mereka sangat ahli dalam teknik es dan dingin, dan memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadapnya. Di antara klan besar di Northern Territory, klan Yuhan adalah klan terkuat. Jumlah prajuritnya adalah 290.000, dan komandannya adalah Raja Sikok. Fang Yu menyipitkan mata melihat informasi yang diberikan di peta. Saya harus mengatakan bahwa informasinya sangat rinci. Dengan peta seperti itu, Fang Yu hampir membuka matanya dan memahami semua keberadaan dan informasi dari semua legiun ras besar yang datang ke pegunungan yang jauh. Bahkan jika legiun ini ingin memutar, atau melintasi pegunungan yang jauh dengan cara lain, dia bisa melihatnya sekilas. Bagaimana peta seperti itu dibuat? Dan dari mana informasi yang ditampilkan secara real-time berasal? Mungkinkah di setiap legiun, Huaiyanan memasukkan bawahannya? Bagaimana ini bisa terjadi dalam waktu singkat? Pada saat ini, Fang Yu memiliki pemahaman yang benar-benar baru tentang Huaiyan dan kelompok bawahannya yang berspesialisasi dalam pengumpulan informasi. Bagaimana kalau kita pergi ke posisi tentara klan besar Yuhan sekarang? Huaiyan bertanya. Baiklah, ayo pergi. Fang Yu melirik Huaiyan dan bergegas maju. Huaiyan tetap di tempatnya, melihat kepergian Fang Yu, warna-warna kompleks muncul di matanya yang indah, dan sentuhan kesedihan muncul di wajah cantiknya. Setelah beberapa saat, dia mengikuti. Pada saat ini, Legiun Klan Besar Yuhan, yang berjarak 3.000 mil jauhnya, telah berhenti melanjutkan perjalanannya di bawah komando Panglima Tertinggi Raja Surgawi Sikok. Mereka ditempatkan di tempatnya, dan di udara di belakang mereka, ada juga kereta yang besar dan bersinar. Di dalam kereta, mengenakan mantel perak, Raja Sikou yang galak telah berdiri, wajahnya berubah tidak yakin. Dengan tatapan mata yang menakjubkan, dia melirik ke arah pemimpin lain yang hadir, dan bertanya, jangan kaget, segera berikan pendapatmu. Mendengar kata-kata ini, wajah ketujuh pemimpin yang hadir berubah. Baru saja, melalui alat ajaib yang disediakan oleh Paviliun Wandao, mereka melihat dengan mata kepala sendiri proses pemusnahan Legiun Klan Besar Lingjiao. Satu telapak tangan, hanya segenggam kekuatan,
Pasukan klan besar Lingjiao dengan lebih dari 200.000 kekuatan tempur hancur total. Setelah menyadari bahwa ini adalah peristiwa nyata yang terjadi 3.000 mil jauhnya gelombang www.novelhall.com, gelombang komandan seluruh tank tidak bisa tetap tenang. Bahkan Raja Sikou yang berpengetahuan luas dan selalu pemberani pun sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang kultivator di negeri dongeng begitu mudah dilenyapkan. Itu akan menjadi negeri ajaib. Umat manusia menyebutnya alam suci, dan di 3 alam, para biksu di negeri dongeng melambangkan kekuasaan dan status tertinggi. Siapapun yang bisa berlatih naik ke negeri dongeng bisa mendapatkan status yang sangat tinggi di klan besar. Tidak ada yang seperti ini. Di seluruh Datian Chensing, mereka adalah kekuatan yang sangat langka. Tapi sekarang, Fang Yu memusnahkan beberapa pembudidaya di negeri dongeng dengan satu telapak tangan. Situasi ini menyegarkan kognisi. Pada saat yang sama, legiun tingkat tinggi di pihak klan Yuhan berada dalam kebingungan. Sekarang, mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Berikan pendapatmu segera, segera. Fang Yu sudah datang ke arah pasukan kita. Saat ini, mata Raja Sikou memerah, dan dia memarahi. Melihat ekspresi Raja Surgawi saat ini, dan nadanya yang sedikit gemetar, para pemimpin yang hadir tiba-tiba memahami sesuatu. Pendapat. Raja membutuhkan pendapat mereka. Dan apa pendapatnya? Sikap Raja sudah jelas. Tentu saja ini adalah kemunduran. Namun, Raja Sikou tidak mau mengucapkan kata mundur dari mulutnya sendiri. Harus berbicara dari bawahannya. Raja, saya pikir kita perlu mundur. Kali ini, seorang pemimpin akhirnya mengucapkan kalimat ini. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin lainnya menundukkan kepala dan menggema. Ya, Raja, para bawahan juga berpikir bahwa kita harus mundur. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui ekspektasi. Kita tidak perlu berjuang untuk kematian. Bawahan setuju. Saya juga setuju. 7 pemimpin yang hadir berbicara bersama, menyarankan untuk mundur. Wajah mereka pucat, mata mereka berkedip-kedip, dan tubuh mereka gemetar. Sangat sulit untuk mengambil keputusan ini. Tahukah Anda? Misi awal mereka adalah menghancurkan umat manusia dan membantai para biksu manusia. Tapi sekarang, bahkan sebelum pegunungan yang jauh itu tiba, dia mulai mundur dengan suram. Seberapa tidak bergunanya perilaku ini? Terlebih lagi, keluarga Yuhan mereka selalu pemberani dan pemberani. Jika masalah ini tersebar, reputasi seluruh klan Yuhan akan sangat terpengaruh, dan bahkan menjadi bahan tertawaan seluruh Datian Chensing. Bagi sebuah keluarga besar, ini merupakan pukulan telak. Tapi masalahnya, setelah menyaksikan kehancuran legiun klan besar Lingjiao, mereka tidak mau, mereka harus melakukannya. Jika tidak, ini adalah jalan buntu. Fang Yu adalah monster. Jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Benar-benar tak terkalahkan. Ini bukan hanya gagasan dari 7 pemimpin, tetapi juga gagasan dari pemimpin besar Sikou Tianwang. Namun, untuk menjernihkan hubungan sejauh mungkin dan membiarkan kemarahan menyalahkan dirinya, Raja Sikou meminta ke-7 pria itu untuk memberikan nasihat. Dengan cara ini, dia memilih untuk mundur di bawah bujukan 7 bawahannya. Benar saja, setelah ke-7 komandan mengutarakan pendapat mereka, ekspresi Raja Sikou menjadi jauh lebih tenang, matanya tajam, dan dia membuka mulutnya dan berkata, karena ke-7 komandan berpikir bahwa mereka harus mundur, Raja akan menerima lamaranmu. Kirimkan perintah, dan segera mundur. Ya, ke-7 pemimpin itu menjawab bersamaan. Selanjutnya, perintah mundur dikomunikasikan ke seluruh legiun. Tentara klan besar Yuhan mulai mundur. Dan, dengan kecepatan yang sangat cepat, rasanya seperti melarikan diri. Dan pemandangan ini kebetulan terlihat oleh alat pemantau yang dikirim oleh Paviliun Wandao. Pada saat ini, di banyak lokasi di domain utama Datian Chensing, banyak orang memperhatikan legiun klan besar Yuhan yang mulai mundur. Apa yang dilakukan legiun ini? Mengapa tiba-tiba ia mulai bergerak ke arah yang berlawanan? Ya, apa yang sedang terjadi? Apakah Anda ingin mengambil jalan memutar? Di mana jalan memutar ini? Ini jelas kembali di jalan yang sama. Ada orang-orang di berbagai daerah yang mengetahui perilaku abnormal klan Yuhan, yang langsung memicu diskusi hangat. Adapun klan bayangan pertama dan legiun klan Lingjiao yang hancur. Karena kecepatan perjalanannya terlalu cepat, kebetulan tidak tertangkap oleh perangkat magis pemantauan Paviliun Wandao. Oleh karena itu,
Perilaku korps tentara klan besar Yuhan yang tiba-tiba mulai mundur adalah perilaku yang tidak dapat dipahami di mata semua orang. Apa yang mereka lakukan? Inilah keraguan seluruh penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut. Apakah legiun klan besar Yuhan ini siap untuk melarikan diri? Fang Yu melihat ke peta dan tiba-tiba mulai berjalan ke arah yang berlawanan, mengangkat alisnya. Mungkin aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Huayan tersenyum lembut dan berkata dengan sedikit sarkasme di senyumannya, namun, dalam situasi serangan koalisi habis-habisan ini, berani mengambil keputusan untuk mundur, itu juga dianggap berani. Tidak hanya memiliki keberanian, tapi juga berlari cepat. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, di peta, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan yang melambangkan legiun klan besar Yuhan bergerak ke utara dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Fang Yu dan Huayan sedang menuju legiun klan besar Yuhan, sementara legiun klan besar Yuhan sedang mundur. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat, hanya untuk menjaga keseimbangan. Jika ini terus berlanjut, Fang Yu dan Huayan benar-benar tidak dapat mengejar legiun klan besar Yuhan, sebaliknya mereka akan bertemu legiun lain di jalan. Apakah kita akan mengejar ketinggalan? Huayan bertanya. Fang Yu sedikit mengernyit, juga memikirkan pertanyaan ini. Dia datang untuk menjaga gerbang di pegunungan jauh hari ini, dan tujuan utamanya adalah untuk mencegah invasi klan besar ke-24. Dan kini, lawan mulai berlari. Oleh karena itu, secara logika, penjagaan Fang Yu telah berhasil. Jika semua legiun kembali ketakutan, maka dia tidak perlu menjaga gerbang lagi. Tapi masalahnya Fang Yu merasa tidak nyaman. Dia berpikir untuk menghancurkan legiun klan besar ke-24 hari ini. Mari kita tindak lanjuti dulu. Saya melihat legiun lain di jalan dan membunuh mereka dengan mudah. Fang Yu berkata dengan mata dingin. Pada saat ini, legiun klan besar Yuhan yang mundur telah melewati area di mana legiun klan besar lainnya ditempatkan. Wilayah barat, tentara klan besar rumah terbakar. Panggil, melihat tentara klan besar yang perkasa dan perkasa yang lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentara klan besar Fense juga mengalami kekacauan pada tingkat tertentu. Apa yang terjadi sebelumnya? Sebagai prajurit di bawah, tidak ada yang tahu. Dan saat ini, di tank setingkat komandan di udara. Komandan Legiun Raja Surgawi Shou Dao, serta banyak bawahannya semuanya merasa ngeri. Mereka baru saja menerima informasi dari mata-mata, dan pada saat yang sama, juga melihat nasib tentara klan besar Ling Jiao. Oleh karena itu, mereka menetap dan berhenti bergerak maju. Raja Shou Dao sedang berdiskusi dengan sekelompok bawahannya, apakah akan melanjutkan, pergi, atau menunggu tentara berkumpul. Namun sebelum hasilnya dibahas, terdengar suara siulan di luar. Setelah itu, mereka melihat legiun klan besar Yuhan yang mundur dengan cepat. Di depan mereka, menjauhlah begitu cepat. Surga, Raja Surgawi, ini adalah legiun klan besar Yuhan. Mereka selalu berada di depan kita, dan sekarang mereka sepertinya sedang mengungsi. Seorang komandan terkejut hingga sedikit bingung. www.novelhal.com saat pemimpin lainnya hadir, mereka semua berubah warna pada saat itu. Bahkan keluarga Yuhan, yang selalu pemberani, pun mundur. Jadi apa lagi yang membuat mereka ragu? Kami, juga segera mundur. Mata Shou Dao Tianwang akhirnya menjadi tegas dan mengatupkan giginya. Ya, banyak pemimpin merespons secara serempak. Oleh karena itu, kurang dari 1 menit setelah legiun klan besar Yuhan pergi, legiun klan besar Fense juga mulai mundur. Boom, langit menderu dan tanah menderu secara tidak normal. Legiun lain mulai mundur. Dalam gambar yang disediakan oleh Paviliun Wandao, orang-orang dari semua domain besar dapat melihat pemandangan seperti itu. Hanya 1 legiun yang mundur sekarang, dan sekarang 2 legiun mundur. Apa masalahnya? Bukankah itu berarti kita akan menghancurkan umat manusia hari ini dan mencapai kejayaan tertinggi? Ada apa dengan perilaku ini sekarang? Tanda tanya, apakah alam ras manusia telah berpindah lokasi? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di garis depan. Tapi situasi ini jelas tidak normal, dan berbeda dari ekspektasi semua orang. Dan di alam umat manusia, orang-orang yang sudah takut mati dan melolong hantu dan serigala, setelah melihat pemandangan ini, wajah mereka kusam, dan ada sedikit harapan di mata mereka. Jika semua legiun mundur seperti ini, apakah itu berarti, umat manusia mereka tidak akan dimusnahkan? Garis depan, apa yang terjadi?
Inilah keraguan sebagian besar orang di Datian Chensing saat ini. Setelah klan Yuhan dan Fense mundur satu demi satu, klan besar di belakang pada dasarnya menerima berita tersebut. Ketakutan bisa menyebar, terutama saat nyawa terancam. Tidak ada orang yang tidak takut mati, tapi ada orang lain yang berwajah baik. Tapi sekarang, karena perilaku utama klan Yuhan dan legiun klan Fense, kulit ini terkoyak. Siapa yang peduli dengan wajah sebelum nyawa dalam bahaya? Untuk berlari, semua orang berlari bersama. Dengan cara ini, reaksi berantai yang disebabkan oleh mundurnya tentara klan besar Yuhan dimulai. Di waktu berikutnya, 7 bintang, ribuan alam, dan perbatasan, legiun yang menuju pegunungan jauh satu demi satu mulai mengubah arah dan mundur dengan cepat. Namun belakangan, situasi ini juga menunjukkan kecenderungan perebutan. Tidak ada yang ingin menjadi satu-satunya legiun yang tersisa, dihancurkan dan dibunuh oleh Fang Yu. Oleh karena itu, larilah dengan sangat cepat. Dan pemandangan ini, melalui perangkat magis pemantauan Paviliun Wandao, menyebar ke berbagai tempat di Datian Chensing. Orang-orang di 3 wilayah yang menunggu untuk melihat umat manusia dihancurkan, semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa selusin legiun menuju pegunungan jauh? Sebelum mereka mencapai pegunungan jauh, tiba-tiba mulai mundur. Apa yang terjadi? Apa yang mereka lakukan? Ini pelarian. Mustahil, siapa yang bisa membiarkan selusin legiun mundur bersama? Kecelakaan lain pasti terjadi. Kecelakaan. Di mana kecelakaan itu terjadi? Sekaligus terjadi diskusi. Di sisi alam manusia, ada ekstasi yang luar biasa. Segalanya berjalan sesuai perkiraan mereka. Legiun klan besar yang datang menuju pegunungan yang jauh, sebenarnya mundur satu persatu. Mereka sepertinya melarikan diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di garis depan? Seseorang bertanya dengan hampa. Apakah kita sudah diselamatkan? Seseorang masih bertanya dengan tidak percaya. Ini pasti berkah dari leluhur Sing. Leluhur Sing menyelamatkan kita. Seseorang membungkuk ke langit. Adapun banyak orang suci yang bersembunyi di kegelapan, tetapi diam-diam mengamati situasi, mereka sama-sama bingung. Pada akhirnya apa yang terjadi? Sial, semua kabur. Fang Yu melihat peta di tangannya, wajahnya sedikit jelek. Mata indah Huayan juga penuh kejutan. Dia dapat memahami bahwa beberapa legiun akan memilih mundur setelah melihat akhir dari legiun klan besar Lingjiao. Tapi dia tidak menyangka bahwa semua legiun akan mundur. Tidak ada legiun yang berani bertahan dan terus maju. Situasi ini melebihi ekspektasinya. Oleh karena itu, menilai dari informasi yang dia miliki sebelumnya, tindakan 24 klan besar kali ini tidak bisa dihindari. Penguasa tertinggi dari setiap klan besar telah mengambil sikap yang jelas, yaitu klan manusia akan punah di langit dan bintang besar. Oleh karena itu, butuh waktu lama bagi pasukan sekutu dari 24 klan besar untuk berkumpul, mengumpulkan semua elit dari klan besar dan berangkat lagi. Sangat bertekad. Bagaimana cara bertarung? Bagaimana Anda bisa mengharapkan hasil seperti itu? Legiun ini baru saja mendekati pegunungan yang jauh tidak lama. Lagi, di sisi ras manusia, hanya karena bayangan dari 24 koalisi ras besar, maka mereka telah ditekan selama lebih dari sebulan penuh. Fang Yu, Ye, dan Si Yuan, mereka menghabiskan banyak energi untuk mengatur pertahanan dan mengumpulkan kekuatan yang tersedia. Tapi ternyata, ini dia. Itu pecah dengan satu sentuhan, dan runtuh dengan satu sentuhan. Ini membuat Fang Yu merasa seperti baru saja memukul kapas itu dengan sebuah pukulan. Sangat buruk. Mengetahui hal ini, Fang Yu bahkan tidak perlu menggunakan cincin warna-warni itu untuk mengubah medan. Berdiri tepat di pegunungan yang jauh, menunggu legiun ini datang, bunuh ayam dan monyet, dan itu akan dilakukan untuk selamanya. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Fang Yu melihat bayangan yang bergerak cepat di peta, menoleh untuk melihat Huayan, dan berkata dengan nada yang aneh. Huayan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjawab, saya juga tidak tahu. Fang Yu berpikir sejenak, mengambil napas panjang, dan memastikan bahwa semua legiun yang datang menuju pegunungan yang jauh telah dievakuasi. Dia menyingkirkan petanya dan menoleh untuk melihat ke timur. Karena kita sudah menanganinya dengan baik, ayo kita dukung Ye, kata Fang Yu. Bagus, jawab Huayan. Markas besar Tiange, brengsek. Batu giok putih di tangan Master Pavilion hancur berkeping-keping, dan dia tiba-tiba berdiri, wajahnya membiru,
matanya menatap tajam ke selusin tirai tipis di depannya. Di tirai tipis, 10 legiun ke arah pegunungan yang jauh sedang dievakuasi. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Wajah Master Pavilion sangat jelek, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pembuluh darah biru muncul di dahinya, dan dadanya naik turun tajam, jelas dia sangat marah. Biarkan kekuatan 24 ras besar menghancurkan ras manusia, ini adalah rencana Pavilion Wandao yang telah lama direncanakan. Untuk tujuan ini, Pavilion Wandao menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material, dan bahkan menghabiskan banyak latar belakang. Seperti yang diharapkan, hasil terburuk dari rencana ini adalah mengeluarkan patung ras manusia dan menghabiskan seluruh energinya. Tapi sekarang situasi ini, 10 legiun sudah mulai mundur bahkan sebelum mereka mencapai pegunungan yang jauh. Bagaimana hal ini bisa mengarah pada patung itu? Bagaimana cara menghancurkan umat manusia? Ini bukan setengah jalan, ini sudah berakhir sebelum dimulai. Sebuah rencana yang telah dibuat sejak lama. Itu gagal begitu saja. Bagaimanapun, Wandaoge tidak dapat menerima hasil seperti itu. Benar-benar tidak bisa diterima. Segera hubungi aku dengan otoritas tertinggi dari klan besar itu. Segera, mata sang Master Pavilion terbelalak, membaca www.ukansu.com raung. Tidak dibutuhkan. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit dan muncul di depan Master Pavilion. Itu adalah Tuhan. Wajah Master Pavilion berubah, tetapi napasnya masih pendek, dan dia berkata, "Ya Tuhan, yang perlu saat ini adalah..." Saya telah menghubungi semua klan besar, dan mereka semua berkata, mereka belum menerima permintaan mundur apapun. Tuhan berkata dengan hampa, mulai mundur tanpa meminta instruksi. Apa yang dilakukan para pemimpin legiun itu? Master Pavilion menjadi semakin kesal. Saya tahu mengapa. Tuhan menjawab, mengapa? Tanya Master Pavilion dengan mata terbuka lebar. Karena Fang Yu berturut-turut telah menghancurkan klan bayangan besar dan legiun klan Linghon dengan kekuatan yang menghancurkan. Tuhan berkata dengan tenang, dan proses ini kebetulan dilihat oleh legiun klan Netherhan di belakang, reaksi berantai di belakang sudah bisa diduga. Mendengar ini, pemilik pavilion tercengang, wajahnya kaget. Dia benar-benar tidak tahu bahwa legiun klan bayangan dan klan Linghon yang berjalan di garis depan, telah dihancurkan oleh Fang Yu. Kalau begitu, apakah kita hanya memperhatikan rencananya untuk waktu yang lama, dan kemudian gagal, kata Master Pavilion dengan enggan. Ini hanya satu kali percobaan, dan tidak ada salahnya. Tuhan berkata, retret ini. Sebaliknya, ini adalah awal dari 24 klan besar yang akan menjadi kenyataan. Sangat tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah setelah penghinaan ini. Tetapi karena mereka telah mundur, bagaimana mungkin, Master Pavilion tidak memahami arti firman Tuhan. Awasi baik-baik, kata Tuhan. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 2095. Di tepi timur Sungai Hong, di dunia kuno umat manusia. Setelah anjing hitam besar Necropolis memasuki perang, legiun keluarga Gale pada dasarnya telah kehilangan kekuatan pertempuran. Anjing raksasa hitam yang kejam telah menjadi mimpi buruk bagi semua orang di medan perang. Bahkan para biksu di sisi manusia pun ketakutan oleh teror roh ganas ini. Karena, bagaimanapun kamu melihatnya, roh ganas ini sepertinya tidak bisa dimanipulasi. Mereka benar-benar ketakutan. Roh ganas ini begitu ingin membunuh, dan tiba-tiba berbalik menyerang mereka. Tapi, mimpi buruk ini tidak menjadi kenyataan. Setelah tentara legiun keluarga Gale dibombardir dan dibunuh, anjing raksasa itu melompat ke gunung rendah di kejauhan, terbaring di sana, tak bergerak. Seluruh area menjadi tenang kembali. Dunia kuno umat manusia yang terpencil, pada saat ini, penuh dengan kekacauan, dan sekilas, semuanya berlubang, dan ada banyak mayat dan darah. Pasukan angin kencang dimusnahkan, dan hasil ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh sebagian besar biksu manusia. Berdasarkan perbandingan kekuatan, posisi pemenang dan pecundang harus dibalik. Namun karena kemunculan anjing raksasa hitam pekat itu, segalanya menjadi berbeda. Banyak biksu manusia memandangi anjing raksasa hitam pekat yang bercokol di gunung rendah di kejauhan, dan memberi hormat dengan rasa terima kasih. Wow, Ye, Si Yuan, Yin Yang Dazun dan yang lainnya berkumpul kembali. Pembantu yang ditemukan oleh Kepala Fang, terlalu kuat. Si Yuan melirik anjing raksasa di kejauhan, matanya masih ngeri. Jangan lengah,
akan ada lebih dari selusin legiun, mereka tidak akan melepaskannya. Yege berkata dengan mata dingin, ini adalah pertempuran yang berlarut-larut. Itu belum tentu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari atas. Wajah semua orang sedikit berubah, dan mereka melihat ke langit. Hanya Fang Yu dan Huaiyan, yang turun dari langit dan mendatangi mereka. Kepala Fang. Ketika Fang Yu muncul, ekspresi semua orang berubah. Mereka tahu bahwa tugas Fang Yu lebih sulit daripada mereka, dan dia harus mempertahankan garis pertahanan terbesar di tepi barat Sungai Hong dengan tubuh manusia. Tapi sekarang, Fang Yu benar-benar muncul di hadapan mereka. Kenapa ini? Sepertinya situasi di pihakmu juga baik, dan anjing hitam besar itu cukup berhati-hati. Fang Yu melihat sekeliling dan berkata. Kerumunan itu menatap Fang Yu, tetapi mereka tidak berbicara. Jangan panik, karena saya di sini, berarti masalah di sana sudah ditangani, kata Fang Yu. Tangani itu, semua orang tidak mengerti arti kalimat ini. Apa maksudnya menghadapinya? Lebih dari 2 juta kekuatan tempur, lebih dari selusin klan besar, telah ditangani. Fang Yu melirik semua orang yang hadir dan menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Semua, mundur, semua orang tercengang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tahukah Anda, tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh kejadian ini telah berlangsung lama. Hingga saat ini, 24 klan besar telah benar-benar tiba. Dan memiliki potensi untuk dihancurkan. Tapi sekarang, Fang Yu memberitahu mereka. 12 legiun di tepi barat Sungai Honghe bertanggung jawab atas penyerangan, 2 dihancurkan, dan 10 sisanya melarikan diri. Setelah lebih dari sebulan berkumpul, ke-12 legiun menghabiskan waktu yang lama untuk berbaris di jalan, tetapi ketika mereka hendak mencapai pegunungan yang jauh, mereka ditakuti oleh Fang Yu di depan mereka, dan mereka mundur bersama seperti anjing yang berduka. Adegan ini terdengar lucu, tapi ternyata ini fakta yang baru saja terjadi. Ini nyata, tetapi semua orang tahu bahwa Fang Yu tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Bahkan si Yuan, orang paling berpengalaman dan berpengetahuan yang hadir, terkejut dan tidak tahu bagaimana mengatur bahasanya. Semua orang hanya memandang Fang Yu dengan mata yang luar biasa. Mereka benar-benar ingin tahu, di mana penjahat ini. Satu orang secara paksa mundur dari selusin klan besar. Apa fungsinya? Apa yang terjadi dengan 2 legiun klan besar pertama yang dihancurkan? Tidak ada yang tahu. Si Yuan memandang Fang Yu, matanya bersinar, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hatinya. Artinya, apa yang terjadi hari ini, pasti akan dikenang dalam sejarah. Dan dia dan orang lain juga akan menjadi bagian dari sejarah. Mereka menyaksikan sejarah. Pantas saja dia satu-satunya yang bisa mendapatkan warisan Raja Rakyat, kata si Yuan dalam hatinya. Setelah sekian lama, semua orang yang hadir perlahan-lahan melambat. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah melihat apakah legiun besar yang datang ke dunia manusia kuno juga akan menerima berita, dan mulai mundur. Fang Yu menyipitkan mata. Mereka mundur secara kolektif. Apakah itu keputusan yang dibuat oleh Komandan Legiun atau keputusan yang dibuat oleh otoritas tertinggi klan besar? Tuan Besar Yin yang mengerutkan kening. Yege melirik ke arah Guru Agung Yin dan Yang, dan berkata, reaksinya sangat cepat, itu pasti pilihan yang dibuat oleh Komandan Legiun saat ini. Adapun otoritas tertinggi dari klan besar, kemungkinan besar itu tidak jelas apa yang terjadi di garis depan. Fang Yu berpikir sejenak, menoleh untuk melihat Huaiyan, dan bertanya, bisakah Anda membantu saya? Huaiyan mengangkat tangan kirinya yang putih, sebuah cahaya menyala di atasnya, dan sebuah gulungan muncul. Peta sudah dibuat. Huaiyan menyerahkan gulungan itu kepada Fang Yu dan berkata, terima kasih. Fang Yu mengambil gulungan itu dan membukanya. Ketika gulungan itu dibentangkan, itu menjadi sebuah peta. Sama seperti sebelumnya, gambar di atas menunjukkan situasi saat ini dari semua kelompok klan besar yang dekat dengan ras manusia purba gelombang www.novelhal.com gelombang dari sudut pandang jumlah bayangan. Situasi di sini mirip dengan situasi di tepi barat dari Sungai Hong. Legiun ras besar memiliki punggung dan depan, dan tidak ada kelompok sama sekali. Namun, pada saat ini, ada total 11 legiun di peta, tidak satupun dari mereka datang ke arah dunia manusia kuno, dan mereka masih berdiri diam. Dilihat dari hasil ini, legiun ini sepertinya telah menerima kabar tentang mundurnya seluruh pasukan di tepi barat Sungai Hong. Atau, mereka melihat nasib pasukan ras Gale yang semakin maju.
Mungkin juga, keduanya. Pada saat ini, di area yang berjarak ribuan mil dari dunia kuno ras manusia. Tentara Yuan Sheng ditempatkan di sini, tidak bergerak. Semua prajurit memandang ke langit. Di atas kepala mereka, di paviliun gantung, duduk sosok legiun setingkat komandan. Saya telah menerima berita. Mundur. Komandan Suyu Tianwang berbicara dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Raja Surgawi, Fang Yu tidak berpihak pada umat manusia kuno, sepertinya. Kami, tanpa alasan untuk mundur. Kata seorang pemimpin. Jangan bicara tentang Fang Yu, itu adalah roh raksasa yang ganas dengan warna hitam pekat. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Raja Suyu mengerutkan kening. Mendengar ini, ekspresi pemimpinnya berubah. Hal serupa juga terjadi pada para pemimpin lainnya. Memang benar, bahkan jika Fang Yu tidak berada di pihak alam manusia kuno, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi roh ganas kuno itu. Mereka dapat dengan jelas melihat nasib legiun keluarga Gale. Jika Anda terburu-buru saat ini, tidak ada cara untuk kembali. Tapi kita mundur seperti ini, kehilangan muka. Pemimpin itu mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Wajah, menurutmu apakah selusin klan besar yang menuju ke tepi barat sungai Honghe masih memiliki wajah? Bahkan jika mereka kehilangan muka, mereka tersesat bersama. Apa bedanya? Suyu Tianwang berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, sejarah hanya akan mengingat para pemenang. Selama umat manusia pada akhirnya musnah, proses di dalamnya tidak penting sama sekali. Setelah mengatakan ini, Raja Suyu berdiri, mengamati para pemimpin yang hadir, dan berkata dengan tajam, suruh aku memerintahkan, seluruh pasukan, mundur. Ya, para pemimpin merespons secara serempak. Dengan cara ini, tentara klan besar Yuan Sheng mulai mundur. Di belakang pasukan klan besar asli, beberapa tentara klan besar lainnya juga membuat keputusan yang sama. Mundur, mundur, seluruh pasukan mundur, cepat pergi dari sini. Sulit membayangkan bahwa ini adalah berbagai perintah yang dikeluarkan oleh pasukan klan besar 2 jam lalu dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan ingin mengalahkan umat manusia. Di peta Fang Yu, awan demi awan bergerak menjauh dari dunia manusia kuno dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka benar-benar mundur. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini benar-benar membosankan. Orang-orang di sebelahnya menyesapnya lama-lama. Berita mundurnya sisa pasukan klan besar. Ini seperti melepas batu besar di hati mereka, dan rasanya sangat nyaman. Hanya wajah Yege dan Si Yuan yang tetap serius. Jangan terlalu senang terlalu dini. Guncangan kepala Fang hanya sementara. Kemunduran mereka jelas bukan kemunduran permanen. Yege berkata dengan ekspresi tenang, mungkin itu akan kembali dalam beberapa hari. Yech benar. Si Yuan juga berkata, hati mereka dalam menghancurkan umat manusia telah berlangsung begitu lama, dan tidak akan pernah bisa dimusnahkan. Selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati. Kegagalan mereka kali ini, itu akan membuat mereka pelanggaran berikutnya lebih keras. Bagaimanapun, 24 klan besar secara keseluruhan, kali ini juga kehilangan legiun elit yang dikirim oleh 3 klan besar. Ada 21 legiun, tidak ada kerugian sama sekali. Setelah mendengar kata-kata tersebut, orang lain yang baru saja santai, hatinya langsung bangkit kembali. Menurut apa yang kamu katakan, itu akan berlangsung selamanya. Kecuali kita bisa memusnahkan 24 klan besar. Kaisar Dayang pingsan sedikit, memegangi kepalanya dan berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini tidak mungkin dilakukan. Ini. Fang Yu melirik Kaisar Dayang dan berkata dengan lemah, kamu pikir tidak mungkin bagi kami menghentikan invasi pasukan sekutu dari 24 klan. Bagaimana sekarang? Ini, hanya karena, ekspresi Dayang Dizun berubah, dan dia ragu-ragu. Karena apa? Fang Yu mengangkat alisnya, itu hanya karena kamu terlalu kuat. Kaisar Dayang tampaknya bersedia, mengertakkan gigi dan berkata, faktanya, kami tidak melakukan apapun dan tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya tergantung pada Anda. Begitu Anda dibatasi, seluruh umat manusia akan musnah. Inilah kebenaran. Keduanya benar. Umat manusia selamat kali ini, bukan berarti mereka akan selamat lain kali. Setelah 24 klan besar tidak akan sebodoh itu, mereka akan mencoba yang terbaik untuk menghindarimu, atau membawamu pergi, dan kemudian menyerang kami, lalu kami akan mati juga. Kami harus mati. Petik 2. Faktanya,
Sejak dipukuli oleh Fang Yu dan dipaksa menerima kontrak darah, suasana hati Kaisar Dayang suram. Kemudian, 24 klan besar menyatakan perang dan mengumpulkan lebih dari 5 juta tentara elit, yang membuatnya gemetar. Namun, karena adanya kontrak darah, dia hanya bisa dipaksa untuk berdiri di sisi umat manusia dan bertarung melawan 24 ras besar. Menurutnya, ini adalah konfrontasi tanpa harapan. Dan baru saja dia mendengar klan besar mundur, dia merasa senang, tapi dia langsung terbangun oleh kata-kata Si Yuan dan Ye. Benar sekali, 24 klan besar tidak bisa menyerah begitu saja. Kemunduran saat ini hanya bersifat sementara. Mereka pasti akan terus menyerang, dan menggunakan cara yang lebih agresif dari kali ini. Ras manusia masih harus binasa, dan dia yang berada di pihak ras manusia juga akan dibunuh. Kaisar Dayang tampaknya telah pingsan total. Matanya merah, menatap Fang Yu di depannya. Kamu kurang percaya diri. Fang Yu bertanya sambil menatap Kaisar Dayang yang histeris, ekspresinya tidak berubah. Tentu saja aku tidak percaya diri. Siapa yang percaya diri bisa melawan 24 klan besar di sini? Apa menurutmu semua orang sepertimu? Kaisar Dayang meraung, setelah perang ini, kita pasti akan mati. Dan kamu, bahkan jika kamu kalah dalam pertempuran, kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Tentu saja kamu memiliki kepercayaan diri. Jika aku memiliki kekuatanmu, aku juga akan memiliki kepercayaan diri. Kamu hanya memaksa kami untuk bersamamu, yang setara dengan membiarkan kami mati. Kamu terlalu egois, Fang Yu. Perkataan Kaisar Dayang terdengar sangat tidak nyaman dan cukup ekstrim. Selain itu, jatuhnya Kaisar Dayang secara tiba-tiba terasa aneh. Ini setelah kemenangan, mengapa ia mulai bernyanyi? Apalagi salahkan orang yang paling berperan di dalamnya. Perilaku ini membuat semua orang yang hadir mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Kepala Fang memiliki kekuatan yang luar biasa, dia benar-benar bisa menghindari masalah ini. Jika dia tidak bergerak, kita akan mati lebih cepat. Yin dan Yang Agung memelototi Kaisar Yang Agung dan meraung. Kaisar Dayang marah dengan matanya, dan berkata dengan marah, Anda dan saya tahu bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk melindungi diri kita sendiri, tapi kesempatan itu dihancurkan olehnya. Grandmaster Yin yang tampak jelek. Dia tahu arti perkataan Kaisar Dayang. Itu adalah kesempatan bagi Tiange untuk melempar ranting zaitun. Makanya aku bilang kamu tidak percaya diri. Fang Yu berkata dengan ringan, kamu begitu yakin ras manusia pasti akan kalah. Aku yakin. Teran tidak bisa selamat dari pengepungan ini sama sekali. Level keseluruhannya tidak sebaik 24 klan besar. Tanpamu di gelombang www.novelringan.com gelombang Teran akan binasa hari ini. Tapi kamu hanya bisa pertahankan kali ini, setelah itu, 24 klan besar harus memiliki lebih banyak rencana dan lebih banyak cara untuk menghancurkan ras manusia. Kaisar Dayang meraung. Oke, Fang Yu mengangkat bahu dan berkata, karena kamu percaya bahwa umat manusia tidak bisa menang, maka aku tidak akan memaksamu untuk terus mati. Kamu pergi dan pergi ke sisi yang kamu pikir bisa memenangkan kemenangan pada akhirnya. Apa yang kamu lakukan dengan kebaikan? Darahmu berkontraksi di tubuhku. Kamu ingin membunuhku? Apakah itu hanya sebuah pikiran? Di mana aku bisa melarikan diri? Kaisar Dayang berkata dengan marah. Bas, pada saat ini, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengayun ke depan. Semburan darah merah cerah keluar dari atas kepala Kaisar Dayang. Oke, kontrak darahnya sudah dicabut. Fang Yu berkata dengan hampa, kamu boleh pergi, tentu saja, kamu ingat bahwa setelah pergi kali ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi di masa depan. Terutama ketika kamu bergabung. Setelah kamu musuh, sampai jumpa lagi, aku akan membunuhmu. Kaisar Dayang mundur agak jauh, memejamkan mata, dan melihat ke dalam. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya lagi dan tampak menatap Fang Yu dengan kaget. Kamu, keluar, kata Fang Yu ringan. Kaisar Dayang mengertakkan gigi dan menyatukan telapak tangannya. Wow, detik berikutnya, sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Semua orang di tempat kejadian memandang Fang Yu, dengan keraguan di mata mereka. Jadi lepaskan Kaisar Dayang, yang tidak tahu baik atau buruk, rakus hidup dan takut mati. Saat melakukan itu, dia terlalu baik padanya. Sungguh tidak berdaya membuat orang seperti itu dihormati. Si Yuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya.
Jika bukan karena menunjukkan kelemahan musuh, beberapa dari mereka secara alami akan memiliki kemampuan untuk menyatukan rakyat. Tapi jika berhasil, pasukan sekutu dari 24 klan besar mungkin sudah berkumpul sebelumnya. Kepala Fang, biarkan dia pergi seperti ini. Dia telah berpartisipasi dalam hampir semua diskusi strategis kita akhir-akhir ini, tanya Ye Ge sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Kaisar Matahari ini hanya sia-sia, tidak berhasil. Saya yakin Paviliun Wandao tidak membutuhkannya sekarang, jadi biarkan dia menjadi tikus putus asa yang menyeberang jalan. Fang Yu menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata dengan ringan. Setelah episode ini terjadi, Fang Yu dan Ye Ge berdiskusi sedikit tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat ini, tampaknya tekanan dari 24 kekuatan klan utama untuk menekan perbatasan untuk sementara berkurang. Namun, untuk mencegah 24 klan besar menyerang lagi, umat manusia purba meninggalkan sekitar 200.000 biksu manusia untuk terus menjaga. Sedangkan 200.000 yuan lainnya, dikirim ke pegunungan jauh di tepi barat Sungai Hong. 500.000 penggarap umat manusia harus terus menjalankan tugas menjaga perbatasan. Tim di kedua sisi masing-masing dipimpin oleh Ye Ge dan Si Yuan. Adapun Fang Yu, dia bisa datang dan pergi dengan bebas di dua garis pertahanan ini melalui BB dan dengan cepat mendukungnya. Di wilayah utara, wilayah tengah suku Tianbei, sebuah istana besar dibangun. Istana ini megah dan megah, dengan gaya yang sangat megah dan momentum yang luar biasa. Ini lebih kuat dari istana kekaisaran biasa. Namun, istana ini bukan milik klan Tianbei, juga bukan istana kekaisaran, melainkan markas besar Paviliun Wandao. Di aula utama, pemilik Paviliun utama Paviliun Wandao berada tinggi dan jauh, duduk kokoh di kursi tinggi yang jernih, wajahnya tidak cantik. Di depan aula berdiri banyak orang berjubah putih, semuanya adalah personel tingkat tinggi Paviliun Wandao. Saat ini, semua orang di kuil menundukkan kepala dan tetap diam. Mereka tahu bahwa pemilik paviliun pasti sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini. Karena mundurnya kolektif dari 24 klan besar, dapat dikatakan telah menamparkan seluruh Paviliun Wandao dengan parah. Artefak pemantauan yang mereka keluarkan malah menjadi alat bagi seluruh Datian Chensing untuk menyaksikan momen tidak berguna ini. Itu terlalu tidak berguna. 5 juta tentara ditakuti oleh satu orang. Petik 2. Master Paviliun, bawahannya baru saja menerima pesan dari Ailiner. Setelah hening lama, seorang lelaki tua berjubah putih mengangkat kepalanya dan berbicara. Dengan hati-hati, bagaimana? Gao Yuan memandang orang tua itu dan bertanya. Kaisar Dayang yang diancam oleh kontrak darah Fang Yu, telah dibebaskan oleh Fang Yu. Dia sepertinya ingin mencari perlindungan di Paviliun Wandao kita. Jawab orang tua itu. Oh, Gao Yuan sedikit mengernyit, Fang Yu baru saja menakuti begitu banyak legiun klan besar, apakah kaisar yang ini yang pergi? Saya memiliki situasi saat itu. Orang tua itu mengangkat tangannya, dan ada batu giok tambahan di tangannya. Lihat, perintah Gao Yuan. Orang tua itu segera mengaktifkan gioknya. Kemudian, batu giok itu mengeluarkan semburan cahaya, mengembunkan tirai tipis. Di tirai tipis, sebuah gambar muncul. Dari sudut pandang, jaraknya sangat dekat. Dan isi gambar tersebut persis dengan rangkaian kejadian yang terjadi setelah runtuhnya Kaisar Dayang. Setelah membacanya, Gao Yuan mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, sepertinya Fang Yu benar-benar tidak memandang 24 klan besar. Dia percaya bahwa ras manusia dapat bertahan. Ini sangat konyol. Tuan Paviliun, apakah menurutmu Kaisar Matahari ini berharga? Lelaki tua itu bertanya. Gao Yuan menyipitkan matanya, berpikir sejenak, lalu tersenyum, tentu saja itu berharga. Jika dia datang untuk berlindung, kamu akan membawanya kepadaku. Aku akan memberitahu dia bahwa dia membuat keputusan yang benar dan biarkan dia melihatnya. Di sini, bagaimana ras manusia dan Fang Yu, selangkah demi selangkah menuju kehancuran. Mendengar kata-kata ini, wajah banyak senior Paviliun Wandao yang hadir berubah dan menatap Gao Yuan. Mendengar dari nadanya yang tinggi, dia sepertinya tidak terkena kemunduran ini, tapi lebih percaya diri di masa depan. Ini berbeda dari apa yang mereka pikirkan. Duduk tinggi di kursi, memegang dagu di tangan, seolah memikirkan sesuatu, sudut mulutnya melengkung dengan senyuman dingin. Di malam hari, seluruh Datian Chensing berada dalam kondisi mendidih.
Baik itu alam ras manusia, atau tiga alam besar lainnya. Orang-orang di alam manusia semuanya bahagia, berpikir bahwa leluhur Sing mewujudkan semangat mereka dan membiarkan mereka melarikan diri. Adapun orang-orang dari tiga domain utama, mereka tidak menyalahkan klan mereka sendiri, dan mereka sama penakutnya seperti tikus, dan mereka melarikan diri sebelum bertarung. Malu, ini sungguh tindakan yang memalukan. Lebih dari 5 juta pasukan koalisi begitu kuat sehingga butuh 1 atau 2 bulan untuk menyiapkannya saja, tetapi pertarungan sesungguhnya adalah hasilnya. Legiun ini, saya minta maaf atas ekspektasi klan besar. Mereka telah kehilangan muka dari 24 klan besar dan harus dihukum berat. Terutama legiun tingkat tinggi, orang-orang besar di tingkat komando. Ini semua adalah penjahat perang. Untuk sementara waktu, kemarahan orang-orang di tiga wilayah menyapu seperti gelombang yang mengamuk. Mereka tidak tahan dengan hasil yang sia-sia. Sentimen kelompok mereka menjadi jengkel, dan kemarahan mereka semua dialihkan ke para pemimpin senior legiun dan para pemimpin di setiap tingkat komandan. Dan istana kekaisaran klan utama juga berada dalam kondisi yang sangat sibuk. Karena otoritas tertinggi dari klan besar juga sangat tidak puas dengan hasil ini, dan mereka semua marah. Pada saat Datianchen dan bintang-bintang gelisah, Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua, duduk di atas batu di sebelah pulau, memegang pancing, dan memancing dengan tenang. Huayan berdiri di belakang gelombang www.novelringan.com gelombang dengan tangan di punggung, tetapi tidak mengeluarkan suara, tetapi matanya tidak pernah beralih dari tubuh Fang Yu, seolah-olah dia sedang menikmati pemandangan. Tentu saja Fang Yu bisa merasakan tatapan ini, dengan enggan meletakkan pancingnya, menoleh dan bertanya, apakah ada yang ingin? Kamu katakan, Huayan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, tidak. Lalu untuk apa kamu menatapku? Fang Yu bertanya, menurutku itu terlihat bagus, jadi aku menontonnya. Huayan menjawab, saya juga ingin melihat apakah kamu bisa menangkap ikan. Sebenarnya, aku hanya berpura-pura, terutama memikirkan sebuah pertanyaan. Jawab Fang Yu, apa masalahnya? Huayan bertanya, itu. Fang Yu hendak berbicara ketika tiba-tiba sebuah suara datang. Kepala, ada seseorang bernama Ling Zhen di luar yang meminta untuk bertemu denganmu. Su Jialu muncul di depan Fang Yu dan berkata, Ling Zhen, membasmi iblis. Fang Yu tertegun sejenak, teringat lelaki tua yang dilihatnya di Danau Qianying. Ya, dia mengatakan bahwa dia adalah presiden dari masyarakat pembunuh iblis, dan dia juga membawa ratusan biksu. Para biksu ini terlihat sangat kuat, kata Su Jialu. Aku akan melihatnya, kata Fang Yu. Segera, Fang Yu berangkat ke gerbang Yuhuamen. Benar saja, di depan gerbang, dia melihat Ling Zhen berjubah hitam, dan lebih dari 400 biksu. Kepala Fang, melihat Fang Yu muncul, Ling Zhen segera mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Ada apa? Datang dan minta teh padaku. Fang Yu bertanya, alangkah baiknya jika kamu masih minum teh. Ling Zhen tersenyum pahit. Bukan untuk minum teh. Lalu apa yang kamu lakukan? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Kami, Asosiasi Pembunuh Iblis, berharap untuk bergabung dengan pemimpin kubu Fang dan bertarung melawan pasukan sekutu dari 24 klan besar bersama-sama. Ling Zhen berkata dengan nada tegas. Oh, mata Fang Yu bergerak sedikit, dia melirik Ling Zhen, dan kemudian melirik lebih dari 400 biksu dari Demon Slayer Society di belakangnya. Kemudian, dia melihat wajah semua beku dipenuhi dengan ketegasan, tanpa sedikit pun rasa mundur. Inilah yang diharapkan Fang Yu sejak awal. Selama mereka berperilaku cukup tangguh dan membiarkan orang lain melihat harapan kemenangan, semakin banyak orang yang siap mundur akan bergabung dalam kubu konfrontasi. Apa kamu yakin? Fang Yu bertanya. Ya, mereka yang bisa mengikutiku ke sini saat ini adalah mereka yang sudah mengambil keputusan. Ling Zhen berkata, kami berharap dapat memberikan kontribusi untuk tanah air kami sendiri dan untuk darah kami. Sepertinya kamu mengakui bahwa kamu adalah ras manusia. Fang Yu tertawa. Saya pikir semua orang tahu di dalam hati bahwa mereka milik umat manusia, hanya karena berbagai faktor mereka tidak mau mengakuinya. Ling Zhen menjawab, para biksu ini tidak hanya berasal dari masyarakat pembunuh iblis, tetapi juga dari sekte atau keluarga di berbagai daerah. Apa yang mereka pikirkan belum tentu untuk melindungi umat manusia dengan tujuan yang begitu mulia, tetapi lebih untuk melindungi orang-orang di sekitar mereka,
tetapi kemampuan mereka semuanya baik dan budidaya mereka berada di atas alam surga. Tidak buruk, Fang Yu mengangguk dan berkata, semakin banyak orang yang bergabung, semakin baik. Tentu saja saya tidak akan menolak Anda untuk bergabung. Ling Zhen mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu Kepala Fang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fang Yu melirik ke arah banyak anggota Extinction Society, lalu menoleh ke arah Huaiyan, tersenyum dan berkata, ini adalah pertanyaan yang baru saja saya pikirkan. Kalau begitu menurutmu hasilnya? Huaiyan mengedipkan mata indahnya dan bertanya. Ada hasilnya, tapi kamu butuh bantuanmu, kata Fang Yu. Selanjutnya, Fang Yu, Ling Zhen, dan Huaiyan kembali ke gunung belakang Yuhuamen. Fang Yu hanya memberi tahu Huaiyan dan Ling Zhen apa yang dia pikirkan. Sebenarnya, idenya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan kekacauan 24 klan besar, mengambil inisiatif. Menyerang. Kekuatan utama mereka adalah legiun yang berkumpul, dan legiun ini masih dalam perjalanan kembali sekarang, atau mungkin ditempatkan di tengah jalan, menunggu perintah berikutnya. Fang Yu berkata, yaitu, klan besar mereka. Pertahanan saat ini sangat virtual. Sebaliknya, saat ini, kita telah menyerahkan sarang mereka, dan legiun yang masih berada di luar akan terjerumus ke dalam kekacauan besar. Secara keseluruhan, menyerang mereka saat ini sangatlah efektif. Itu benar, ini adalah kesempatan. Mata Ling Zhen berbinar dan berkata, kita tidak bisa tetap pasif selamanya dan mengambil inisiatif menyerang. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan kekuatan lawan sepenuhnya. Satu-satunya masalah adalah kita perlu memperoleh informasi yang lengkap dan rinci. Fang Yu memandang Huaiyan dan berkata. Huaiyan dengan ringan merentangkan rambutnya dan mengangguk, bawahanku sudah lama tersebar dan telah merambah ke berbagai klan. Jadi, aku bisa memberikan informasi yang kamu inginkan. Hanya saja, tidak terlalu detail. Tidak apa-apa, beritahu aku area inti dari klan besar itu, kata Fang Yu. Ini sangat sederhana, kata Huaiyan. Oke, itu dia. Fang Yu berdiri, memandang Ling Zhen, dan berkata, kumpulkan para kultivator di atas tingkat pencerahan dalam masyarakat pembunuh iblis, dan kemudian, kita bisa berangkat. Bagus, Ling Zhen mengangguk. Setengah jam kemudian, di gunung belakang Yuhuamen, 56 biksu Huajing berkumpul. Tambahkan bulu bagian atas, Ling Zhen, Huaiyan, total 59 orang. Inilah tim yang akan melakukan penyerbuan malam ini. Sasaran penyerbuan adalah klan Lingjiao yang paling dekat dengan pegunungan jauh. Karena ini adalah serangan mendadak, tim tidak boleh terlalu besar dan mencolok. Oleh karena itu, Fang Yu tidak membawa roh iblis darah murni itu bersamanya, tetapi membiarkan mereka terus menjaga gerbang Yuhua. Baiklah, ayo pergi sekarang. Fang Yu memegang peta yang diberikan Huaiyan di tangannya, yang dengan jelas menandai wilayah inti klan Lingjiao. Istana Yuansheng. Ini adalah istana tempat kekuatan tertinggi klan Lingjiao, Kaisar Qiyuan, biasanya tinggal. Selama ini diruntuhkan, klan Lingjiao akan hancur. Setelah istirahat sejenak, Fang Yu memimpin tim penyerang melewati tanda Beibei dan sampai di belakang pegunungan jauh. Setelah itu, gunakan jimat 3 sihir untuk bergegas menuju ranah klan Lingjiao. Saat malam tiba gelombang www.novelringan.com gelombang di dalam istana Yuansheng. Ada keheningan di atas aula utama. Kaisar dari klan Lingjiao, Kaisar Qiyuan sedang duduk di atas takhta, wajahnya jelek, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengamati banyak menteri di depannya. Ini adalah anggota berpangkat tinggi dari klan Lingjiao, dan mereka biasanya berpangkat tinggi. Tapi sekarang, mereka menggigil, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Tiba-tiba, Kaisar Qiyuan tampak ketakutan dan membanting meja. Jangan terlalu bodoh bagiku. Aku memanggilmu untuk datang ke sini demi idemu, bukan untuk menonton pertunjukan dengan barang-barang lama ini. Kata Kaisar Agung Qiyuan dengan sengit. Kalimat ini membuat takut banyak menteri di bawah, dan kaki mereka menjadi lebih lemah, dan mereka semua berlutut. Karena para jenderal pada dasarnya pergi bersama tentara, maka mereka yang tinggal di istana semuanya adalah pegawai negeri. Di mana mereka bisa menahan paksaan mengerikan yang dilepaskan Kaisar Qiyuan. Namun semakin gemetar para menteri ini, Kaisar Qiyuan semakin marah. Kamu, Kaisar Qiyuan mengangkat tangan kanannya,
menunjuk ke banyak menteri yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan marah, sungguh sampah. Kaisar, masalahnya sudah selesai, untuk saat ini belum ada kabar dari pihak Legiun. Anda melampiaskan amarah Anda pada kelompok pegawai negeri ini, tidak ada artinya. Saat ini, suara tenang terdengar. Seorang pria muda berpakaian hitam, dengan wajah cerah dan wajah cerah, melangkah maju, mengangkat kepalanya dan berkata, kurang dari 10 meter di depan Kaisar Qiyuan. Di seluruh istana Yuan Sheng, atau seluruh klan Lingjiao, hanya ada satu orang yang dapat berbicara kepada Kaisar Qiyuan dengan nada seperti itu. Sederhana sekali, Anda hanya perlu menunggu dengan tenang berita tentang Legiun, dan cepat atau lambat akan ada informasi yang kembali. Adapun bagaimana pasukan koalisi menindaklanjutinya, itu tergantung pada sikap klan besar lainnya dan apa yang dikatakan Wan Daoge, kata Dao Yu. Dan sekarang, menurutku yang paling penting, adalah berjaga-jaga dari serangan balik ras manusia. Apa? Kaisar Qiyuan menyipitkan mata sedikit, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan bertanya, apakah menurutmu, umat manusia masih berani melawan? Ini adalah keberuntungan mereka untuk ditahan oleh mereka kali ini. Aku tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu lagi. Saat Legiun kembali, lain kali aku secara pribadi akan. Jika ada seseorang yang sedikit lebih sadar di antara mereka, mereka pasti akan berpikir, sekarang adalah waktu terbaik untuk melakukan serangan balik. Sebelum Kaisar Qiyuan selesai berbicara, Dao Yu menyela dengan tenang, dan keluarga Lingjiao kita, ya klan besar yang paling dekat dengan ras manusia. Jika mereka ingin melakukan serangan balik, target pertama mereka, pasti kita. Haha, Kaisar Agung Qiyuan mencibir, menunjukkan rasa jijik, dan berkata, manusia telah menjadi kura-kura selama bertahun-tahun, saya tidak percaya keberanian mereka tiba-tiba menjadi begitu besar. Mata Dao Yu bergerak sedikit, dan dia ingin berbicara. Dao Yu, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku mengerti maksudmu, tapi yang ingin aku katakan adalah, aku tidak takut. Nada suara Kaisar Agung Qiyuan dingin, dia melepaskan aura menakutkan dari tubuhnya, dan berkata dengan kejam, mereka berkata jika saya benar-benar berani melawan, saya akan membiarkan mereka maju mundur. Selain itu, kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan mengembalikan wajah Legiun yang hilang. Tetapi di lokasi Legiun saat ini, dilaporkan bahwa garis depan mengalami guncangan yang begitu besar sehingga seluruh Legiun mundur karena 2 Legiun dihancurkan oleh Fang Yu sendirian, kata Dao Yu dengan mata menyipit. Mendengar ini, wajah Kaisar Qiyuan menjadi sangat jelek, dan dia memelototi Dao Yu, dan berkata, apakah menurutmu salah satu dari 2 Legiun itu adalah korps klan besar Lingjiao kita? Petik 2. Harus saya katakan, kemungkinannya sangat tinggi, jika tidak, kami tidak dapat menerima berita apapun. Dao Yu tidak takut dengan kemarahan Kaisar Qiyuan, dan masih berbicara dengan tenang. Ledakan, tangan kanan Kaisar Qiyuan menghancurkan meja di sampingnya. Keterlaluan, Kaisar Qiyuan berdiri, memelototi Dao Yu, dan berkata, ini tidak mungkin. Komandan Legiun kali ini adalah Raja Kuan Yu. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi, dia. Boom, pada saat ini, terdengar suara gemuruh di luar. Serangan musuh, waspada, teriakan panik segera terdengar di luar, dan berbagai napas melonjak. Para pegawai negeri di aula menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuh gemetar. Mereka sudah merasakan nafas yang melonjak di luar. Bum bum bum, raungan luar terus terdengar, sehingga seluruh aula bergetar hebat. Banyak pegawai negeri yang begitu ketakutan hingga berteriak dan meratap. Mereka sangat takut mati. Sialan, sialan. Kaisar Qiyuan membuka matanya lebar-lebar, dan matanya penuh dengan kemarahan yang luar biasa dan mengerikan. Dia tiba-tiba berdiri, ekspresinya jelek. Tanpa diduga, saya benar-benar terpukul oleh Dao Yu. Ras manusia benar-benar berani melawan, dan mereka telah mencapai istana Yuan Sheng. Sebelumnya, mereka tidak waspada sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Qiyuan sangat marah seperti sebelumnya. Matanya bersinar putih, dan tatapannya langsung menembus aula di depannya, memandang ke arah langit malam di luar aula. Melihat situasi di luar, dia mengepalkan tinjunya dan tampak muram. Ledakan, saat ini, seluruh istana Yuan Sheng berada dalam kekacauan yang ekstrim. Sebuah tim di langit terus-menerus melepaskan aura dan membombardir seluruh istana Yuan Sheng. Energi sihir yang kuat terus melonjak, meledakkan lapisan debu dan membunuh banyak penjaga di istana Yuan Sheng. Oh,
Itu datang lebih awal dari perkiraanku. Dao Yu menghela nafas ringan, meletakkan tangan kanannya pada gagang pisau yang ditempelkan di pinggangnya, dan menariknya dengan kuat. Bas, ada suara yang tajam, dan bilahnya terlihat. Namun, dari permukaan, Dao Yu hanya memegang satu pegangan di tangannya dan tidak ada pisau. Namun nafas tajam telah keluar. Ini adalah senjata ajaib kelahiran Dao Yu, dan pada saat yang sama merupakan pedang tak kasat mata yang dikenal sebagai salah satu dari 10 alat suci teratas. Aku baru saja mendengarmu berbicara. Aku tidak menyangka beritamu akan diblokir begitu saja. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi dengan pasukanku. Pada saat ini, suara laki-laki yang malas dan mengejek terdengar dari belakang. Dao Yu berbalik, dan Kaisar Qiyuan menundukkan kepalanya dan melihat ke depan. Di udara di depan aula, sesosok tubuh perlahan muncul. Jubah polos, terlihat biasa saja. Namun, ekspresi Kaisar Qiyuan dan Dao Yu berubah. Mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah Fang Yu. Fang Yu dari Yu Huamen. Itu juga yang memicu perang ini. Kaisar Qiyuan, izinkan saya memberitahu Anda, tebakan teman baik ini benar. Fang Yu memandang Kaisar Qiyuan dengan wajah yang sangat jelek, dan berkata sambil tersenyum, kalian pasukan Ling Jiao, memang itu telah saya hancurkan, semua tentara tewas, tidak ada satupun yang tersisa, dan klan besar lainnya serta Wan Pavilion Dao sekarang dalam kesulitan. Anda belum menerima berita yang relevan, dan itu normal. Sial, Kaisar Qiyuan sangat marah hingga dia meraung. Pada saat ini, nafas di tubuhnya keluar. Boom, auranya meningkat secara eksplosif. Kaisar Qiyuan mengangkat telapak tangan kanannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan segera menarik aura tak berujung, yang mengembun bersama langit menjadi bola yang kuat. Boom, bola meledak ke arah Fang Yu. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan sosoknya berkedip. Wow, bola melewati dan menyentuh tanah di belakang. Boom, tanah meledak, dan para pegawai negeri yang tergeletak di tanah dengan tingkat budidaya rendah langsung hancur berkeping-keping. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa alih-alih mati di tangan musuh, mereka malah mati di tangan kaisar setia mereka. Aku pasti akan membunuhmu. Qiyuan Agung meraung dan bergegas menuju Fang Yu. Qiyuan, jangan terlalu sembrono. Dao Yu mengerutkan kening ketika Kaisar Qiyuan bergegas menuju Fang Yu, dan segera menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara, mencoba menghentikannya. Namun, saat ini, Kaisar Qiyuan sudah marah, jadi dia bahkan tidak peduli dengan bujukan Dao Yu. Lianzu 9 bintang, Kaisar Qiyuan meraung, permukaan tubuhnya mengembun satu demi satu seperti manik-manik roh, yang berisi kekuatan mengerikan. Bola ajaib ini mengelilingi tubuh Kaisar Qiyuan, dengan cepat berputar di sepanjang lintasan yang melekat. Hal ini menjadikan Qiyuan Agung saat ini seperti bom yang dapat meledak sendiri. Selama Anda mendekat dan membiarkan bola ajaib di sekitar tubuh Anda menyentuh Fang Yu, itu akan menyebabkan ledakan aura yang sangat menakutkan, yang akan menyebabkan Fang Yu terluka parah. Wow, Kaisar Qiyuan bergegas menuju tubuh Fang Yu dan menyerang dengan keras. Kedua telapak tangannya terbakar api biru sedingin es, menepuk hati dan kepala Fang Yu. Sosok Fang Yu berkedip-kedip, terus-menerus menghindari serangan ini. Pada saat yang sama, dia juga melemparkan 9 bola ajaib ke sekitar tubuh Kaisar Qiyuan. Dalam prosesnya, tongkat iblis muncul di tangan kanan Fang Yu. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tongkat ini, Kaisar Qiyuan membuka matanya lebar-lebar, tetapi dia tidak bisa lagi mengelak. Namun, tepat di antara batu api listrik yang hendak dihantamkan tongkat iblis surgawi ke kepala Kaisar Qiyuan, tiba-tiba nafas yang kuat meledak. Engah, suara keras seperti benturan logam. Tongkat iblis diblokir sebelum hendak mengenai dahi Kaisar Qiyuan, tapi saya tidak bisa melihat apa yang menghalanginya. Saya melihat pria berpakaian hitam Dao Yu muncul di depan Fang Yu, memegang gagang di kedua tangannya. Boom, meskipun tongkat iblis surgawi tidak langsung mengenai Kaisar Qiyuan, kekuatan yang terkandung di dalamnya masih membuat Kaisar Qiyuan mendengus dan jatuh ke tanah. Adapun hujan pedang yang menghalangi tongkat Kaisar Qiyuan ini, tangannya gemetar. Bagaimana aku bisa memblokir salah satu tongkatku seperti ini? Kekuatannya bagus, kata Fang Yu sambil mengangkat tongkat iblis, lalu tiba-tiba membantingnya ke dada Dao Yu. Dao Yu tampak menakjubkan, segera menggenggam pedang tak kasat mata di tangannya, dan menghindar ke belakang. Wow, pukulan ini berhasil dihindari oleh hujan pedang,
tapi kekuatan tongkat iblis masih menakutkan. Engah, Dao Yu mengangkat pedang tak terlihat itu, melepaskan udara dari pedang itu seperti angin puyuh, menghalangi kekuatan ini. Namun, Fang Yu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menindaklanjutinya lagi dan terus menyerang dengan ganas. Tongkat iblis surgawi tampak agak berat, tetapi menari seperti hantu di tangan Fang Yu, dan sangat cepat. Desir, 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 setiap tarian tongkat seolah mampu merusak ruang di mana ia berada, dan menimbulkan suara mendengung. Dalam menghadapi serangan yang begitu kejam, Dao Yu hampir tidak bisa mengelak di depannya, tetapi kelemahannya semakin meningkat. Namun serangan Fang Yu menjadi lebih sengit. Tidak mungkin, Dao Yu hanya bisa memegang pedang tak kasat mata itu dan memblokirnya dengan paksa. Ledakan, pisau dan tongkat bertemu, dan terjadi ledakan lagi. Lengan Dao Yu bergetar, dan hanya merasakan tulang di lengannya lumpuh, dan kemudian rasa sakit yang menusuk datang. Namun, pelanggaran Fang Yu terus berlanjut, dan dia tidak bisa berhenti. Engah, bang, setelah terus-menerus memblokir ketiga tongkat tersebut, Dao Yu masih bisa memegang pedang tak kasat mata itu, namun darah mengalir dari kedua tangannya. Dan darah mengalir dari lengannya. Tangan Dao Yu gemetar hebat, dan dia menundukkan kepalanya, melihat pedang tak kasat mata di tangannya, dan hatinya tenggelam ke dasar. Sudah ada retakan yang jelas pada bilah transparan dari bilah tak terlihat itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dao Yu memandang Fang Yu di depannya, dengan keterkejutan di matanya. Dan Fang Yu memandang Dao Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka pria di depannya bisa memungutnya beberapa tongkat berturut-turut, tangannya gemetar dan berdarah, dan dia tidak terjatuh. Hal ini menunjukkan bahwa Dao Yu juga memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Sepertinya kamu adalah seorang tukang reparasi pedang. Ya, setidaknya kamu memahami satu kebenaran. Apakah itu perbaikan pedang atau perbaikan pedang, atau perbaikan tongkat dan perbaikan kapak? Dalam analisis terakhir, itu adalah pelatihan fisik, dan latihan fisik itu sulit. Alasannya, Fang Yu berkata setuju, kamu cukup bagus bisa mengambil tongkatku secara berurutan. Tentu saja, jangan bangga, karena tongkat ini, aku tidak menggunakan banyak kekuatan. Boom! Begitu suara itu jatuh, energi sihir panas yang sangat kuat meledak dari bawah. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya, menghadap ke bawah. Petik 2. Bas. Segel sihir emas muncul di bawahnya. Fain, memblokir energi Fa yang panas dan terik. Pada saat yang sama, Fang Yu memukul hujan pedang dengan tongkat, yang masih dalam tahap pemulihan. Menyerang dan bertahan pada saat yang sama, Dao Yu tidak bereaksi selama sementara. Dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menggunakan pedang tak kasat mata untuk memblokir tongkat itu lagi. Tapi kali ini, dia dengan jelas melihat cibiran dari mulut Fang Yu 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dao Yu tidak dapat menahannya lagi, dan pergelangan tangan yang memegang gagang pisau terpelintir oleh kekuatan ini, mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya hancur. Dia menghantam tanah jauh, mengeluarkan banyak asap dan debu, tidak mengetahui hidup atau mati. Saat berada di udara, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya ke depan. Wow, pedang tak kasat mata yang terbang di udara ditangkap oleh Fang Yu. Dan banyak retakan muncul pada bilah transparan itu. Sayang sekali, ini pisau yang bagus, tapi sayang sekali saya bertemu dengan tongkat ini. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yu, aku akan membunuhmu. Sosok Kaisar Qiyuan muncul tidak jauh dari situ. Matanya merah, semburan aura keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti bermandikan api. Hei, di belakangnya, satu bola ajaib muncul. Yuan dan, total pil 10 Yuan. Di saat yang sama, nafas khusus keluar. Mengenai nafas ini, Fang Yu tidak mengetahuinya sebelumnya, tapi sekarang dia mengetahuinya dengan baik, hukum keintiman hati. Kaisar Agung Qiyuan di depannya adalah langkah kedua dalam mendaki negeri dongeng. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan menatap Kaisar Qiyuan. Tubuh sumber Tuhan. Kaisar Qiyuan membuka tangannya. Bas. Di dadanya, liontin giok berbentuk manusia bersinar dengan cahaya yang kuat. Pada saat ini, aura yang sangat kuat dan mendominasi terpancar dari tubuhnya. Liontin giok humanoid berubah menjadi siluet humanoid nyata, meledak menjadi semburan cahaya di langit. Kemudian, perlahan-lahan berkontraksi dan terintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh Kaisar Qiyuan.
Saat ini, Kaisar Qiyuan dipenuhi cahaya ilahi yang menyilaukan. Cahaya dangkal di tubuhnya mengalir, dan sepasang sayap raksasa tembus pandang terbentang di punggungnya, sangat jernih, seperti peri terbang di luar langit. Dia memandang Fang Yu, matanya bersinar seperti berlian yang meledak dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Ledakan, Fang Yu hanya merasakan benturan di kepalanya. Boom! Lalu gelombang www.novelringan.com gelombang Kaisar Agung Qiyuan menggandakan telapak tangannya, mengeluarkan energi sihir. Ledakan, Fan Eng langsung memukul tubuh Fang Yu. Bas! Semburan cahaya tembus cahaya muncul di depan Fang Yu, menghalangi sebagian besar kekuatan pukulannya. Kaisar Agung Qiyuan tampak muram, mengulurkan telapak tangannya ke depan, lalu menariknya ke kedua sisi. Menusuk, saat ini, Fang Yu tampaknya memiliki dua tangan raksasa tak terlihat yang muncul di kedua sisi tubuhnya, mencoba merobek tubuhnya menjadi dua secara paksa. Mata Fang Yu sedikit menyusut, lengannya gemetar. Ledakan, kekuatan teror mematahkan tangan raksasa di kedua sisi tubuh. Memanggil, kemudian, Fang Yu berubah menjadi kilatan cahaya, dan langsung muncul di depan Kaisar Qiyuan. Itu adalah berkah tubuh tuan yang bagus, tapi, kelemahannya masih sama, yaitu tidak menahan pukulan. Fang Yu tersenyum dingin, dan membanting tangan kanannya dengan cahaya kemasan. Aku akan membuatmu membayar harga yang paling menyakitkan. Kaisar Qiyuan membelalakan matanya dan meraung. Ada cahaya terang lagi di dadanya. Liontin giok lain muncul di dadanya, mengembunkan riak bulat. Riak-riak itu memancarkan kekuatan memutar. Kaisar Qiyuan menyeringai terbuka, menunjukkan senyuman kemenangan, seolah dia sudah memegang kemenangan. Saat tinju Fang Yu menghantam dadanya, tinju itu berdebar lagi, dan setelah kekuatan kedua meningkat. Kamu tidak bisa menolaknya secara langsung. Pergi. Pada saat ini, Dao Yu, yang sedang berjuang untuk berdiri di belakang, melihat pemandangan ini, dan dia hendak berpisah dan berteriak.